Keselamatan di masa depan. Artinya apa? Kedatangan Tuhan yang kedua. Yang sedang kita nanti-nantikan. Sejumlah manfaat dan berkat akan kita nikmati. Haleluya. Kita ditebus dari semua penyakit duniawi. Jadi tidak ada lagi sakit. Mana sorgawi. Imajinasi ini adalah asal katanya iman. Iman itu karena kita berimajinasi. Image of God. Tuhan, kita adalah image-nya Tuhan. Gambar Allah. Jadi kita ketika mau beriman kepada Tuhan, kita berimajinasi, kita masuk ke alam supranatural, membayangkan bagaimana Tuhan sedang tersenyum kepada kita. Amin. Latihan seperti itu. Kalau enggak bisa. Jadi kita bisa melihat gambaran Allah. Gambaran Allah di Alkitab, Yehovah Jireh, Immanuel, Alfa dan Omega, dia adalah Raja di atas segala. Itulah gambaran Tuhan yang harus selalu kita hayalkan, imani. Jadi iman itu berasal dari kata image, imajinasi. Tetapi dunia saat ini ingin memberikan kita imajinasi yang menjauhkan kita dari rasa keimanan kepada Tuhan. Segala macam larinya ke uang. Ya. Orang kasih iklan, ujung-ujungnya untuk meraih uang. Dan iklan-iklan ini justru tidak memberkati iman kita. Tidak menguatkan iman kita. Justru iklan-iklan ini justru mengencourage kita punya hawa nafsu. Membangkitkan hawa nafsu kita untuk mendapatkan itu. Dan banyak iklan-iklan pun yang tidak bagus. Makanya ada beberapa suku yang memang tidak mau lihat televisi dan sebagainya. Sebenarnya nggak salah juga, karena mereka ada prinsip yang mereka pahami, bahwa mereka mengetahui bahwa ada udang di balik batu dari semua layar-layar yang kita saksikan ini. Jadi cara mengendalikan manusia itu mudah sekali dengan memberikan apa yang di layar itu. Diulang, sama seperti burung beo. Dengerin musik, suruh dia ngucapin sebenarnya kita seperti itu. Itulah gambaran Allah. Makanya Tuhan maunya apa? Kita selalu perkatakan firman Tuhan. Kita selalu, mata kita tertuju. Mataku tertuju padanya. Terus telinga kita mendengar. Jangan dengerin gosip. Ini melemahkan. Karena apa? Gambar Allah yang representatifnya adalah sel. Itu merekam apa yang kita terima. Jadi sel ini kayak kaset. Nah tinggal nanti di setel. Kalau yang masuk damai sejahtera, yang keluar damai sejahtera. Amin. Praktekkan. Apa yang ada di dalam terpancar keluar. Apa yang ada di dalam hatimu terpancar kehidupan. Seperti itu. Kalau kita hidup pergaulan yang buruk merusak perbuatan yang baik. Bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, kita akan terempartasi menjadi tidak baik. Kecuali kita kuat, kita bisa nggak mempengaruhi itu. Kalau kita punya iman nggak kuat, kita yang ke bawah. Itu namanya law of attraction, saling tarik menarik. Makanya apa yang terikat di bumi terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Apa yang kita pancarkan itu yang dilihat orang. Itu yang dibilang apa? Jadi buku terbuka. Kita lihat sekarang, ketika kita berhadapan dengan seseorang, kalau dia membangkitkan kekuatan, kita merasa damai, ikuti. Tetapi kalau dia membuat kita menjadi takut, tinggalkan. Karena dalam kehidupan ini Tuhan sedang melakukan penapihan. Mana yang mau ikut, mana yang tidak. Ini bukan masalah kelompok banyak-banyak, bukan. Hubungan Bapak Ibu sekalian dengan Tuhan itu pribadi per pribadi. Dan tidak ada yang bisa menanggung dosa kita, penghukuman kita. Cuma satu, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Karena memang hanya Dia. Oleh sebab itu tugas kita apa? Untuk mencintai Dia lebih dari apapun juga. Amin. Pengenalanku akan Kristus yang dulu aku anggap berharga, sekarang aku anggap sampah. Bisa nggak mulai praktekan itu? Ketika kita mengatakan bahwa aku percaya dengan Kristus, aku ada di dalam Kristus, maka tidak ada lagi penghukuman buat kita. Maka kalau sudah seperti itu, bahwa hidupku hanya untuk menyembah, tidak ada yang lebih mulia. Itu mulai sekarang, mulai persiapkan diri untuk berpikir, melakukan hal-hal itu. Persiapkan diri. Jangan kita hidup rutinitas. Datang minggu, setelah itu kerja, terus balik lagi hanya begitu-gitu aja. Nggak akan dapat apa-apa.
Karena ada tugas kita, lakukan amanat agung. Tanpa itu, Tuhan tidak mau menjadi saksi. Karena itu amanat agung, berarti apa? Amanat yang paling penting. Terutama, ya, cari jiwa. Kumpulkan harta di sorga, ya jiwa itu, bukan uang. Karena uang Bapak Ibu tidak akan berarti apa-apa. Tidak akan bisa nyogok. Kalau di dunia bisa, kalau bagi Tuhan, maaf, Tuhan tidak suka dengan hitungan angka-angka. Tuhan tidak suka dengan bilangan itu. Karena itu adalah kompetitornya Tuhan. Apa yang bertahta di dalam hati kita, itu akan membentuk sistem kehidupan kita. Kalau uang yang bertahta, uang itu akan menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Tanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita cinta uang? Karena uang ini menjadi satu-satunya parameter dunia. Karena ada angkanya. Orang berkejar-kejaran mengejar angka tadi. Tidak ada satupun juga membanding-bandingkan. Makanya kita sulit untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. Karena kita tidak adil. Melihat orang lain membedakan dari penampilan, membedakan orang lain dari status sosial, membedakan orang lain dari pendidikan yang dia alami, membedakan orang lain dari bentuk rupa. Itu saja sudah tidak adil. Dan itu saya pastikan tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Banyak kita nggak sadar. Tapi itu kenyataannya. Jadi ini tadi. Nah, kenapa kita harus tidak boleh berpikir kita masih berdosa lagi? Karena kalau kita berpikir berdosa, maka siklus dosa, setelah kita berbuat dosa, jangan merasa berdosa. Supaya kita bisa bangkit kembali. Siklus dosa, setelah kita berbuat dosa, kita merasa bersalah. Setelah merasa bersalah, lalu kita merasa tidak layak, lalu kita menghukum diri kita. Setelah itu apa? Kita jauh dari Tuhan. Pelan. Iblis itu nariknya pelan-pelan. Dan akhirnya apa? Kita berbuat dosa yang lebih besar lagi. Demikian seterusnya. Berbuat dosa, merasa bersalah, merasa tidak layak, dan kemudian jauh dari Tuhan, lalu berbuat dosa. Demikian seterusnya siklus dosa. Jadi, begitu kita merasa berdosa, tanamkan, saya sudah dikuduskan. Ya. Bangkit kembali. Jangan hidup dalam dosa. Kalau itu dalam dosa karena kita bukan orang sempurna, maka Tuhan yang akan gantikan. Tuhan sudah gantikan. Yang Tuhan mau ingin lihat adalah apa? Sampai nggak ke garis finish. Orang ada namanya cross country, dia lari ke atas bisa jatuh dan sebagainya, tapi sampai nggak ke garis finish. Itu yang Tuhan mau lihat. Seperti yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Dia seorang penjahat. Pada garis finish, ini yang menentukan. Wah, saya sudah berbuat baik, sudah apa. Sama seorang muda yang kaya datang kepada Yesus Kristus. Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk surga? Semua sudah saya lakukan. Semua sudah kamu lakukan dengan baik. Tinggal satu. Jual hartamu, ikut aku, kabur dengan sedihnya. Dan akan banyak. Ya. Saya berharap tidak ada satupun di sini yang masuk kelompok itu. Akan banyak. Catat omongan saya, akan banyak. Dan sekarang sudah terlihat. Ketakutan, kehilangan kenyamanan dunia membuat kita gentar, gemetar. Justru saat ini, saat momen di mana kita memilih supaya apa? Jangan sampai kita tidak sampai ke garis finish. Persiapkan diri. Sekali lagi. Jangan sampai momen ini kita kehilangan momen yang the golden moment untuk menyelesaikan pertandingan. Tuhan maunya selesai. Makanya Tuhan bilang ini, tetelesa, it is finished. Di atas kayu salib, dia serahkan untuk apa? Untuk menanggung dosa semua kita, Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Nah, apa dampak dari kedua hal tersebut? Hal yang pertama, kedatangan yang pertama. Yang kedua adalah kenyataan. Oh, tolong tampilkan dulu yang keselamatan itu. Jadi tadi Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada kita. Saya coba cari salvation. Bahasa Greeknya itu Yunaninya soteria. Dari kamus Thayer Greek Dictionary. Definisinya ada future salvation,
The some benefits and blessing which the Christians redeemed from all earth ills will enjoy after the visible return of Christ from heaven. Keselamatan di masa depan, artinya apa? Kedatangan Tuhan yang kedua, yang sedang kita nanti-nantikan. Sejumlah manfaat dan berkat akan kita nikmati. Haleluya. Kita ditebus dari semua penyakit duniawi. Jadi tidak ada lagi sakit. Looking good, om jadi tambah muda, tante juga tambah muda. Gitu. Pak, kita semua dalam tubuh kemuliaan nanti nampak muda. Kita semua akan menikmati semuanya itu setelah Kristus kembali dari surga. Amin. Jadi ini yang kita sedang nanti-nantikan. Itulah artinya salvation, keselamatan atau soteria dalam bahasa Greek-nya. Berikutnya, apa dampak dari kedua hal tersebut? Kedatangan yang pertama dan kedua. Ibrani 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Dua kenyataan tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Karena apa? Tuhan bersumpah untuk kita. Kalau Tuhan yang bersumpah, kalau kita yang bersumpah, bisa kita ingkari. Tapi kalau Tuhan yang bersumpah, sedikit pun tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Imani ini. Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Kita sudah diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Dan dia akan datang kedua kali. Untuk apa? Untuk menganugerahkan anugerah keselamatan kepada Bapak Ibu sekalian dalam tubuh kemuliaan. Jadi kita harus antusias untuk menghampirinya, sama seperti ketika pezina yang Maria, Tuhan tidak menghukum dia. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, aku tidak menghukum dia karena apa? Justru karena Tuhan mengampuni, Tuhan memberikan semangat dia untuk percaya diri kembali menjadi kudus. Haleluya. Amin. Jadi kita nggak boleh menuding orang. Setiap apapun langsung ampuni. Sekali lagi, mari kita belajar. Nggak gampang. Saya orang yang hidup di marketplace. Saya melihat semua kehidupan ini. Begitu sulit kita untuk menjadi kudus. Begitu sulit kita untuk ini. Kenapa? Kita ketarik. Saya dekat dengan ibu ini. Ibu ini diam, tetapi pancaran dari dalam apa yang ada di dalam diri ibu ini bisa menarik saya, membuat saya nggak nyaman. Makanya banyak orang yang tidak cocok. Karena apa? Yang membuat tidak nyaman, ada frekuensi yang berbeda. Tetapi itu adalah cara iblis. Untuk apa? Supaya terjadi selalu friksi di antara manusia. Mungkin kita hadir di sini satu dan lain, nggak semua saling kenal. Pulang keluar pergi aja udah. Tidak ada gathering. Kita hidup untuk menyenangkan diri kita sendiri. Ya udah punya, pulang pergi. Ada nggak rasa kasih? Ibu ini ada masalah apa? Ada apa? Kita nggak biasakan lagi sudah itu. Apalagi kondisi sekarang. Dibikin semakin tidak mau mengenal orang lain. Mau supaya apa? Fokusnya, orientasinya, self-oriented, self-occupied. Hanya memandang kepada masalah sendiri, diri sendiri, dan sebagainya. Padahal keselamatan ini cuma satu. Kita nggak boleh self-occupied, tapi kita harus apa? Fokus sama Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Saat ini kalau kita tidak fokus, jangan berharap ayat yang tadi berlaku bagi kita. Karena kita akan tampias, kita akan tergerus oleh keadaan yang semakin lama, semakin sukar. Saat ini adalah masa kesukaran. Saat ini juga masa kebodohan. Kenapa? Yang benar dikatakan bodoh, yang kebohongan dikatakan kebenaran. Jadi kita dibodoh-bodohin. Banyak hal setelah Tuhan bukakan kepada saya, hal yang tidak
Yang digambarkan di dalam ilmu-ilmu itu ternyata apa? Dia membolak-balik kebenaran. Tetapi dengan konsep seolah-olah inilah yang benar. Contoh, ya, kenapa kita suka bohong? Dari kecil sudah diajar sama orang tua kita. Tapi orang tua kita nggak sadar bahwa itu mendidik kita untuk jadi pembohong. Contoh, misalnya, seorang anak, ada yang bertamu ke rumah kita. Lalu anak melihat orang itu penampilannya nggak bagus, masih kecil ya, umur 3 tahun. Om jelek, ibunya marah. Nah, nggak boleh. Maksudnya bagus, etika. Tetapi dampak kepada anak itu menjadi tidak bagus. Anak itu akan mengatakan, oh nggak boleh tuh ngomong apa adanya. Jadi paradigmanya dibalik-balik. Harusnya apa? Jujur itu keren. Terbuka apa adanya itu bagus. Coba dibalik. Coba kita balik konsep kehidupan kita. Dengan cara yang bagaimana sih membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Sekarang kita semua jadi, kenapa kemunafikan ada? Karena kita nggak diajarkan untuk bicara apa adanya. Dari kecil, itu namanya diprogram. Coba, berani nggak? Saya ini di dalam sini ada luka. Saya di sini ada begini. Berani nggak ngomong kayak gitu? Artinya begini, kita membuka diri. Itu yang membuat kita selama ini sulit untuk saling tolong-menolong. Karena apa? Saling menyembunyikan kejelekan diri, tetapi lebih suka melihat kejelekan orang. Oh, itu yang diomong-omongin. Jadi bakal runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, model kayak begini, sebenarnya konsep bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh udah tahu, tetapi konsep operasionalnya, pelaksanaannya justru pengen bikin runtuh. Gitu. Coba aja diuji. Selalu mau bikin runtuh. Ya. Kita lebih fokus kepada self, tapi serang orang. Bukan bagaimana, ayo kita ini, bangkit, kita iniin. Nggak ada sekarang. Coba aja perhatikan. Yang ada saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk kepuasan. Dan itu adalah bagian daripada tipu muslihat iblis. Itu tipu muslihat iblis. Jadi firman, mari kita praktekkan firman. Jangan cuma kita omongin, cuma kita baca, praktekkan. Dan dalamin. Mana sih yang dibilang tipu muslihat iblis? Itu tipu muslihat iblis. Ya. Tipu muslihat iblis itu selalu membangun teori untuk menggiring kita menerima itu. Dan kita lihat sekarang, semua orang berbicara mengenai apa yang dia terima di sekolah. Apa yang kita terima di sekolah, itu adalah program dunia untuk membuat kita tidak bisa mengenal kebenaran. Makanya orang berantem terus. Dan dia hanya berbicara dari konteks yang dia tahu di sekolah. Dia tidak pernah apa. Padahal pengetahuan yang sejati, kebenaran yang sejati, hanya satu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika kita dapatkan pengetahuan dari Tuhan, tidak ada satupun yang mampu. Tidak ada satupun yang mampu untuk mengoreksinya. Karena itu kebenaran sejati. Amin. Dunia ini sedang bolak-balik kebenaran. Dan dunia ini bisa menciptakan sesuatu untuk di-capitalize, di-monetize dari something yang tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa masuk ke dalam alam supranatural. Ketika misalnya Bapak Ibu berbicara, kita sulit melihat maksud dia ngomong ini motivasinya apa. Karena kita tidak bisa tembus apa yang terjadi. Tetapi bersama Tuhan kita bisa tahu dia punya niat jelek apa enggak. Coba belajar seperti itu. Setiap ada yang kita lihat, tanya Tuhan, Tuhan ada apa di balik itu? Selalu ada. Saya kasih tahu ya rahasianya. Kalau dunia ini pasti ada apa-apanya. Pasti ada apa-apanya. Dan saya tidak tulus. Desire-nya. Bukan kepentingan untuk menyelamatkan kita semua supaya kita bisa berada bersama-sama, melihat, berkumpul bersama Bapa. Tidak. Yakin itu. Karena apa? Itu adalah programnya Tuhan. Program Tuhan pengen kita kembali kepadanya dan bersama-sama kita memuji dan menyembahnya. Itu program Tuhan. Tapi dunia ini justru ingin merefocusing, merubah fokus kita supaya apa? Kita binasa. Jangan tertipu oleh tipu daya itu. Dan sekarang semakin kelihatan. Jangan kita terlalu ini juga dengan pendidikan. Itu semua ya saya beritahu. Orang kita hanya mendapatkan apa? Ilmu yang tadi saya bilang banyak hal-hal yang dimanipulasi, nggak sadar karena hanya itu yang kita tahu. Ketika kita tanya ke orang, dia belajar yang sama, jawabnya sama.
Jadi ilmunya ilmu seragam, textbook. Nah buku ini program buat kita. Kita diprogram, kalau di luar ini, itu bukan kebenaran. Hebat nggak dia udah program dari jauh. Sementara hukum Tuhan cuma satu, ilmu Tuhan cuma ada di Alkitab. Tapi Alkitab adalah pengetahuan yang tidak bisa diterbantahkan. Dan sekarang sedang terjadi semuanya. Jadi nggak usah ragu, orang mau berbantah-bantahan, balik. Ini Alkitab sudah ada nih. Nanti saya buka. Di Alkitab sudah ada, jadi nggak usah pusing. Nggak usah pusing dengan apa kata dunia. Nggak usah pusing. Kalau kita mau mendapatkan mahkota, bersiaplah untuk membayar berapapun harganya. Amin. Apakah Bapak Ibu siap untuk membayar harga? Siap nggak? Karena bayar harga ini nggak gampang. Bayar harga artinya siap menanggalkan hal-hal duniawi. Karena kalau kita hanya ngomong susah, kita harus mengalami, kita harus mempraktekkan. Ya, kalau teori udah banyak di lemari kita, ya, buku-buku banyak. Sekarang prakteknya, hidupi firman, itu yang Tuhan inginkan. Tunjukkan kita sebagai saksi Kristus yang merupakan gambar yang bisa dilihat oleh sekeliling kita. Amin. Bagaimana seharusnya respon kita? Ibrani 10 ayat 25. Nah, saat ini kita lihat, puji Tuhan di tempat ini senantiasa dari mulai tahun lalu sampai sekarang non-stop, tidak pernah tidak offline. Tetapi masih banyak yang offline, hanya ada di YouTube, di streaming. Saya mau kasih tahu rahasianya. Kekuatannya berbeda dengan kita bertemu. Vibrasinya berbeda. Urapan rohnya berbeda. Karena sikap kita ketika kita menyembah Tuhan itu menentukan bagaimana Tuhan juga mengurapi kita. Tapi kalau kita sembarangan, Tuhan itu kudus. Kita harus menyiapkan diri, datang dengan hati, bukan seenaknya. Memangnya tuh jangan sampai nanti apa, iman kita juga virtual, doa kita virtual, apa-apa virtual. Itu cara dunia. Kita jangan sampai tertipu. Itu adalah cara dunia untuk perlahan-lahan, secara pelan-pelan, Bapak Ibu tidak sadari diprogram merasa nyaman dengan itu. Itu yang membuat apa, kita dininabobokan, akhirnya terlena. Persiapkan, ini seperti yang 5 gadis yang terlena gitu. Jadi jangan dipikir kayak datang ke rumah modelnya begitu ada pencuri. Bukan, ini kayak gini model. Pelan. Akhirnya apa? Iman kita dicuri, minyak kita habis, iman kita dicuri, jiwa kita dicuri. Kenapa? Pelan. Coba lihat. Sekarang banyak yang di Bali, hari Minggu. Kenapa? Online sambil di kolam renang. Betul. I have a lot of friend. Mana udah ibadah udah tadi ya. Bener Pak, bener. Saya ngomong ini fakta. Ada di mana? Nggak taunya di mall. Dia dengar terus ya udah kayak begitu. Terus dibiarin terus. Mau jadi apa? Padahal apa? Harusnya kita menyiapkan diri supaya kita siap untuk diutus ke tengah-tengah serigala. Karena dunia ini memang menggiring kita untuk masing-masing kita menjadi manusia-manusia yang berjiwa serigala. Serigala karakternya, karakter apa? The beast, karakter binatang. Makanya binatang ini berhubungan dengan angka. Orang yang suka dengan bilangan, orang yang suka dengan angka, karakternya akan jadi seperti binatang. Apa? Rakus. Nah, ilmu pengetahuan ini mendidik kita apa? Produknya cuma 4. 1, orang yang punya gelar jadi sombong. Saya pastikan orang-orang yang punya gelar sombong. Mau dari mana aja. Yang kedua, rakus. Yang ketiga, pengecut. Cepat sekali ngomongnya. Mau. Berarti nyambung pemahamannya. Yang keempat, penakut. Cuman itu doang. Ada nggak kekudusan di situ? Nggak ada. Selesai. Makanya jauh dari keimanan. Ayo kita buktikanlah. Pengecutnya kenapa? Kalau marah tidak langsung pakai orang.
ngerjain pakai orang. Penakut. Kalau dihadapin kabur. Kenapa? Ya itulah konsepnya, kata Tuhan apa? Lawanlah, maka dia akan lari. Jangan kita yang kabur. Berikutnya. Tadi begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini hari Tuhan yang mendekat, justru kita ibadah kok malah kendor. Artinya apa? Ini adalah tipu muslihat iblis. Kita bukan mau digiring untuk bisa mendapatkan anugerah keselamatan, kita menanti-nanti dengan setia, tetapi justru kita mau dibikin lemes, mau dibikin menjadi orang-orang yang sudah tidak merasa itu penting gitu loh. Cukup deh, kayak gimana ntar aja deh. Jadi perasaannya, selnya, gambar Allahnya. Kenapa saya selalu bilang sel ini gambar Allah? Gambar Allah dibikin terbiasa, ya itulah yang ini sudah ibadah gitu. Padahal bukan seperti itu. Jadi dia hanya bermain dengan kuantitas tetapi tidak berkualitas. Oh dulu aja yang begini aja cuman kuantitas kok banyak yang tidak berkualitas, apalagi kayak begitu. Wah, selesai. Selesai, coba catat. Jadi semakin banyak seleksi alam, semakin sedikit saya lihat yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Gimana menanti-nantikan sambil di kolam renang? Ya kan, tidak dalam sujud menyembah. Padahal hanya sekali seminggu. Coba sekali seminggu itu pun cuma pakai Zoom. Gila bener deh. Hebat. Sekali seminggu. Gimana mau ceritanya? Kita aja dulu sekolah ya, dari Senin sampai Selasa, itu kita sekolahnya apa? Dari bicaranya otak terus, intelektual. Padahal kekuatan intelektual cuma 5%. Bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Selebihnya itu sel. Kekuatan Tuhan itu 100%, tetapi dibagi dua, satu otak kita 90%. Makanya kita cengeng, begitu mendapat masalah, kita hanya menggunakan 5% kekuatan kita. Harusnya kita gunakan juga itu. Kenapa? Ketika yang dibilang roh mau berbicara kepada Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan buat kita. Amin. Kita mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Amin. Selama ini kita nggak mau libatkan Tuhan. Kita pakai cara kita, sikut kanan, sikut kiri, sakit hati, tonjok ini, pakai segala macam cara. Itu tidak memberkati. Dan itu bukan cara dari Tuhan. Cara dari Tuhan pasti membuat damai sejahtera. Amin. Gampang kok. Sekarang praktekkan, gak usah terlalu banyak teori-teori, gak usah pakai doktrin-doktrin, gak usah. Tuhan gak butuh. Tuhan tidak perlu orang pintar. Tetapi Tuhan butuh orang yang berani menyatakan bahwa aku akan mengikuti engkau sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini yang Tuhan butuhkan. Makanya dibilang aku suka dengan anak-anak yang tidak banyak cingkuneknya, gak banyak segala macam teorinya, gak banyak syarat. Tuhan dia gak kasih syarat kok, dia banyak syarat. Saya heran, banyak ada kawan-kawan saya suka kecewa dengan Tuhan, bingung saya. Dasarnya apa, hebat kamu apa kecewa sama Tuhan? Buset. Dan kadang-kadang itu ya mungkin bercanda ya, tapi buat saya itu tidak memberkati. Jangan mengeluarkan kata-kata, jangan sempat berpikir yang sekali-kali untuk tidak mengagungkan Tuhan atau mengucapkan kecewaan itu kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali. Dia udah selamatkan satu kali untuk selama-lamanya, kok kita ngomong seenaknya. Jadi jaga mata, jaga mulut, jaga juga telinga, jaga semua yang ini. Jaga tangan kita jangan pakai buat nampar, ya, untuk mengasihi. Pakai kita untuk memberkati, salaman seperti ini. Ya. Jangan disesatkan oleh pemahaman takutan sehingga membuat orang tidak mau salaman, maunya begini. Ini bukan cara Tuhan. Ini merusak gambar Allah. Allah tidak pernah mengasihi dia punya ini. Ini gambar Allah. Allah selalu bilang mengulurkan tangannya. Bagaimana mengulurkan tangan pakai begini? Itu cara. Jadi sekarang kita sedang digiring untuk merusak sendiri gambar Allah. Gambar Allah seperti apa? Seperti ini.
Nih, coba lihat kepada diri masing-masing, mana gambar Allah. Ini gambar Allah. Ini gambar Allah. Saya bebas, karena apa? Tuhan memberikan saya kebebasan untuk menikmati dan menaklukkan. Tetapi sekarang teknologi menaklukkan kita. Padahal teknologi berasal dari kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencipta. Tetapi apa yang kita ciptakan justru berbalik mengendalikan kita. Teknologi akan dipakai untuk apa? Untuk mengambil kendali tubuh dan jiwa kita dari kendali Tuhan. Dan sekarang sedang terjadi. Cuman satu yang halo, itu. Dan hal-hal lain yang saya tidak mau sampaikan di sini. Semua yang ciptakan manusia itu itulah teknologi. Apapun itu. Yang dari tangan manusia itu teknologi. Ternyata teknologi ini yang ada di Wahyu 13 ayat 15 itulah patung hidup yang diberikan kuasa untuk melakukan apa saja. Bagi yang tidak mau menyembahnya, dia akan dibunuh. Dia akan melakukan begitu rupa supaya apa? Supaya kita tunduk. Sekarang kita sedang menghadapi situasi itu. Bersiap untuk menghadapinya. Nggak mudah. Tapi jangan takut. Tuhan pasti tidak akan ingkar janji. Kita sudah selamat. Katakan dalam ini, aku selamat. Aku kudus. Aku benar. Jangan kita terintimidasi lagi oleh kesadaran akan dosa. Karena itu adalah kita berada di bawah hukum Taurat. Kita berada di dalam hukum kasih karunia. Tidak lagi kita berada dalam hukum Taurat, tapi di dalam hukum kasih karunia. Karena tidak mampu kita, justru itu kita butuh juru selamat. Jangan pernah merasa ada yang paling benar. Mari kita saling bergandeng tangan, menolong satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Apa langkah konkretnya dari respon kita? Matius 28 ayat 19 sampai 20, semua udah tahu ini adalah mengenai amanat agung. Karena itu pergilah. Ini teknologi. Pergi ke sana naik pesawat, pergi ke sana naik mobil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tugas kita loh ini. Ini catat ya. Jangan cuma praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pergi berarti kita ada effort, ada hal yang harus kita lakukan. Kita harus melangkah. Nggak bisa sambil duduk. Pergi ini pakai melangkah. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sudah berapa orang yang kita perkenalkan Kristus? Persoalan dia nggak mau dengar nggak apa-apa. Persoalan dia akhirnya tidak mau merespon, urusan dia. Tetapi dalam Yeskiel dikatakan apa? Engkau sudah menyelamatkan dirimu. Kita nggak salah. Tugas kita menyampaikan. Nggak diterima, ya nggak apa-apa. Karena apa? Sampai di situ tugas kita. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa ya, dan Anak, dan Roh Kudus. Saya kadang-kadang bingung nih, terjemahan Lia ini kadang-kadang ada Allah, ada Bapa, ada Tuhan. Kadang-kadang terjemahan itu yang tidak konsisten membuat membingungkan. Padahal Allah kita adalah Allah yang konsisten. Gitu. Sehingga terjadilah segala macam silang pendapat tentang doktrin Bapa Yahweh kah, ini kah. Ini yang perlu kita pahami. Dan ini menimbulkan friksi-friksi yang tidak penting gitu loh. Tidak penting, padahal apa? Cuma satu pribadi. Allah kita Allah yang ehad. Tuhan kita Tuhan yang esa. Kok malah pusing? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi nggak usah takut, sampaikan. Tuhan sedang melihat kita dari sana. Kita dilihat kudus, kita dilihat benar. Tuhan sedang melihat kita. Ya, tanamkan itu bahwa Tuhan sedang melihat kita, dan Tuhan ingin apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia lihat, anak-anakku melaksanakan enggak ya? Sama seperti ketika Allah Bapa berdialog dengan Abraham masalah keadaan di Sodom, datang sehingga mereka berperkara. Sama seperti sekarang nih, kita boleh berperkara dengan Tuhan. Tuhan selamatkan bangsa ini. Ya.
Tuhan mau melihat ada berapa anak-anaknya yang sungguh-sungguh punya hati untuk keselamatan bangsa ini. Kalau anak-anak Tuhan sudah tidak ada lagi, selesai kita. Itu yang dimaksud masih ada yang menahan. Karena banyak anak-anak Tuhan yang masih sungguh-sungguh, bukan malah menghancurkan domba-dombanya. Jangan sampai kita hanya menggembalakan, tetapi domba-domba ini harus kita cetak jadi gembala. Supaya apa? Cari jiwa lagi, cari jiwa. Sehingga Tuhan melihat dari sana, ini dia akan kuberikan mahkota. Tuhan melihat loh kita sekarang. Selalu, kalau kita selalu tanamkan seperti itu, maka kita tidak berani untuk melakukan apa-apa. Begitu ini kita langsung sadar lagi, aduh aku orang benar, kok aku melakukan salah. Jadi kita tidak hidup dalam dosa. Bangkit kembali. Ya. Itulah perjuangan. Jadi kalau kita jatuh nggak apa-apa. Tuhan sedang memproses kita supaya kita bangkit lagi. Itulah perjuangan. Orang naik ke gunung begitu, ada jatuh, naik, turun lagi. Balapan juga begitu. Jadi kita sedang bertanding. Makanya di firman Tuhan, selesaikan pertandingan sampai garis akhir. Jadi nggak kudus, ya, jatuh juga, bangkit lagi terus. Pokoknya fokusnya cuma lihat itu aja. Jangan lihat ke kanan kiri. Kalau kita lagi lari, nggak bisa lihat, halo gitu, nggak akan juara. Lari fokus. Bentar. Halo, bentar gue lagi ini. Nggak bisa begitu. Fokus. Itu anunya, ilustrasinya. Berikutnya. Apa yang terjadi, apa yang menjadi tantangan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali? Tantangannya ini, Wahyu 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ini yang sedang kita bersiap untuk menghadapinya. Ini Wahyu 14 ayat 9, ini tantangan kita. Dan Bapak Ibu, kita semua nanti akan dijepit dengan apa? Kebutuhan jasmani yang sudah terbiasa dari mulai lahir. Makan disuapin. Kalau mau punya uang harus bekerja. Banyak saya mendengar, habis gimana? Ya udah. Hebat kan? Kita baru sadar sekarang, ternyata kita adalah makhluk yang sangat lemah. Justru itu kita butuh juru selamat. Kita sengaja dilemahkan. Cuman kita dibikin sombong. Cuma satu itu aja, sombong aja, oh hebat. Banyak orang sekarang kan nge-gym, badannya digede-gedein. Apa yang dia dapatkan? Sadar nggak? Jasmani itu membangun kesombongan. Untuk menakut-nakuti. Tergantung kita memanangi. Jadi segala sesuatu membawa sombong. Misalnya saya pakai apa gitu. Apa yang saya mau? Saya mau dilihat orang tuh saya apa? Gunanya apa? Saya dipuji. Itu kan hal-hal yang sebenarnya kita nggak sadari. Dunia ini membentuk kita punya kedagingan. Kedagingan ini sangat dikontrol oleh sel. Kalau kedagingan kita menonjol, berarti sel kita ada yang tidak beres. Sel itu adalah gambar Allah. Kenapa saya bilang gambar Allah? Karena saya baru paham juga, saya memahami kalau sel ini berasal dari bahasa Ibrani. TSEL. TS itu Sada, EL itu Elohim. Jadi gambar Allah di dalam tubuh kita itu representatifnya adalah sel. Makanya harus kita jaga selnya. Jangan sembarangan makan, jangan sembarangan berpikir, jangan sembarangan hal-hal yang tidak bagus. Karena makanan-makanan yang kita masukkan itu merubah karakter. Makanan-makanan yang tersedia saat ini di dunia itu merubah metabolisme sel kita, sehingga karakter juga berubah. Contoh, ketika badan kita memakan sesuatu terus menerima yang katanya obat, ya, padahal itu adalah racun karena kimia buatan. Tujuannya cuma satu, jadi duit. Kita akan kembali lagi. Kita sedang menghancurkan gambaran Allah dalam tubuh. Coba bisa bayangkan. Sehingga apa? Sehingga kita gambaran Allah hancur, kemampuan kita untuk berhubungan dengan Tuhan, apa istilahnya? Kemampuan kita untuk berimajinasi pada Tuhan menjadi tidak kuat. Karena ini kekuatannya di sel.
rasa yakin Tuhan menyembuhkan kita hilang. Karena apa? Demanding kita, ketergantungan kita tuh beralih kepada barang ini. Contoh misalnya, bapak dengan ibu, kalau cuma berdua, itu saling cari. Coba dilepas di hutan, oh nggak mau lepas. Karena demandingnya, ketergantungannya, itu pada ini, kalau nggak pada ini. Tapi kalau coba kepada yang lain, pasti nggak tergantung. Nah makanya kita punya ketergantungan hanya satu-satunya yang bisa menolong kita kepada Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Tetapi di dunia ini demanding kita diambil kepada hal-hal jasmani. Kita diikat kepada hal jasmani. Makanya ilmunya apa? Kita hanya diajar ilmu material. Material itu apa? Segala sesuatu yang kelihatan mata. Yang nggak kelihatan mata kita nggak percaya. Makanya kita menjadi manusia-manusia materialistis. Karena yang materi yang sudah terbiasa kita lihat hanya bisa kita peroleh kalau kita punya uang. Ini muter-muter di situ saja. Makanya program mereka itu. Makanya ada bank, semua itu diciptakan untuk apa? Supaya kita punya ini selalu berpikir bahwa kita nabung banyak taruh di bank. Dunia mengajarkan hemat pangkal kayat, makanya tabung. Jadilah orang-orang pelit. Program orang pelit itu gitu. Kita nggak sadar kan? Siapa di sini yang nggak pelit? Ada? Saya dulu pelit. Kenapa saya nggak punya? Gitu. Saya pelit. Ngitung. Karena kalau saya punya 10, saya kurangin 3, saya bagi ke orang, berarti kurang ini. Terus mau nambah gimana? Harus pelit. Itu pendidikan dunia. Padahal apa? Allah memberkati kita pada saat kita tidur. Allah memberkati kita ketika kita banyak memberi, kita makan banyak menerima. Banyak menabur, banyak menuai. Itu konsep kemuliaan itu seperti itu. Konsep rohani itu seperti itu. Konsep spiritual ya seperti itu. Bukan pakai sama seperti Musa membelah Laut Merah, nggak pakai konsep logika. Makanya orang-orang logika kalau kita suguhkan kayak gitu, nggak bisa ngomong. Nggak akan bisa ngomong. Kematian kok bisa dihitung? Nggak bisa. Kematian mana yang bisa menghitung matematika? Saya mati karena saya punya uang ini bisa mati, nggak bisa. Oh saya mau check out, nggak bisa. Ya, kematian itu adalah protokolnya surga. Amin. Protokolnya Tuhan. Jangan coba-coba mensiasati kematian dengan cara berpikir logika. Tuhan nanti pasti dihukum, pasti dihukum. Pasti dihukum. Karena apa? Itu mengkudeta kedaulatan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Jangan pernah mengkudeta. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan menyembah binatang? Wahyu 13 ayat 15, ayat tadi yang saya sampaikan. Dan kepadanya, ini teknologi. Diberikan kuasa. Teknologi ini kan buatan manusia, tetapi kemampuan kita untuk bisa menciptakan teknologi itu adalah gambar Allah. Jadi dia bertarung dengan gambar Allah. Justru dipakai oleh iblis untuk apa? Merusak gambar Allah di dalam diri kita. Untuk memberikan nyawa kepada patung binatang, image of the beast. Ini kan ada image of the beast. Nanti ada mark of the beast. Ini. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Ya. Next, forward. Nah. Dia ngomong sendiri. Kadang-kadang dia juga ada namanya apa ya? Siri. Siri. Bisa ngomong sendiri. Ya, fashion apa? Ya. Terus nanti ada yang ini loh, yang pakai begini. Tuh tahu-tahu Bapak kayak menghayal ada di mana itu. Itu sebenarnya apa? Sebenarnya kita punya kemampuan seperti itu, tetapi dunia ini merusak sel kita sehingga kemampuan kita untuk melihat alam yang tidak kelihatan. Nah, tetapi dia simpen ilmu itu, sekarang dikasih jadi mainan, kita mulai dari waduh keren ya. Sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau sel kita original, gambar Allah, kualitasnya masih kualitas obatan segala macam. Kan manusia bilang obat-obatan, padahal kita beli cuma apa? Bungkusnya doang yang katanya obat. Obat itu harusnya menyembuhkan. Ternyata di alam kitab tidak bilang obat. Hati yang gembira adalah obat.
Coba kembali lagi ke Alkitab. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Manjurnya kenapa? Karena ketika hati gembira bersama Tuhan, apapun keadaannya, tubuh kita akan sehat karena ada hormon di dalam tubuh kita yang diproduksi oleh sel kita. Endorfin, dopamin, oksitosin, serotonin, dan interferon. Maka semuanya pasti sembuh. Manjur. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mazmur 37. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya.
Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Mazmur 38. Doa pada waktu sakit. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk saat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Mazmur 39. Doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku,
dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya, sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada. Mana Sorgawi.